Nah, yuk. Kamu wajah-wajah yang aku hafal loh. Sama aku apa Mbak? Hafal lah. Berita namanya. Jadi kan gue Aman. Assalamualaikum Umi. Ngomongin soal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umi ngomongin soal kabar bahagia Adiba. Alhamdulillah ya kan isi akhirnya. Alhamdulillah. Gimana sih Umi melihat anak Umi, akhirnya Umi, cucu-cucu yang dinanti gitu kan, akhirnya Adiba isi juga. Ada kayak yang ini nggak sih, ngidam-ngidam ibu hamil pada umumnya Adiba Mi? Sayanya mah enggak ya. Orang saya yang hamil Uminya kan anaknya itunya, pada Adibanya maksudnya Mi. Oh, Adibanya. Ya mungkin wajar kali ya dia, apalagi kemarin waktu umroh, jadi dia agak banyak istirahat waktu umroh kemarin. Jadi pas kita ada kegiatan city tour, ada dia nggak ikut karena mungkin capek fisiknya karena dia sedang hamil. Alhamdulillah. Umi izin berapa bulan Umi Adiba? Mungkin sekarang udah 5 lebih kali ya. 5. Udah 5 bulan lebih. Excitement untuk menyambut cucu pertama berarti itu? Alhamdulillah. Ada Dia persiapan mau apa? jadi nenek. Udah tua berarti ya. Apa persiapan ini? Mungkin bantu-bantu cari nama atau bantu apa persiapan apa gitu. Iya, bantu doa lah ya. Karena kan saya kan bukan ibu yang terus setiap hari nanya, kok belum hamil-hamil, kapan hamil? Enggak. Karena semuanya kan Allah yang berkehendak. Ya, ketika Allah akan kasih pasti dikasih. Gitu. Jadi biarkan mereka menikmati, ya kan. Pas lagi dikasih ya alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak mau ketika kita akan tanya-tanya terus itu kan akan jadi beban ya. Jadi biarkan saja. Gitu. Akhirnya dapat kabarnya mau jadi nenek, senang pasti. Umi pertama kali dikasih tahu kapan? Pertama kali itu udah lama ya, karena kan udah 5 bulan ya. Jadi pertama kali itu dikasih tahu kita diajak makan, kan di grup itu kan grup anak-anak sama ada Egi juga kan. Di grup itu hari ini pada kemana? Makan yuk, gitu. Makan malam yuk kata Adiba gitu. Ya udah, pada bisa semua. Akhirnya kita makan malam. Udah, terus sebenarnya ada videonya tuh. Jadi dia Adiba ngevideoin taruh handphone di pojokan gitu kan mungkin. Cuma karena sayanya nggak ngeh ya. Dan saya pas buka cadar juga jadi nggak ditampilin videonya. Terus tiba-tiba habis makan bercanda-bercanda semuanya. Si Adiba ngasih amplop. Tapi kan ngasih duit. Kan biasanya kita suka dapat amplop ya. Lagi selama tiba-tiba ngasih, dan anak-anak kalau ngasih uang misalkan kayak dolar gitu biasanya kalau diamplopin kan. Pas dapat tipis, wah dolar nih gitu. Saya bercandain gitu kan. Wih cair nih dibercandain kan sama Abi sama Egi. Mereka belum pada tahu semua. Pas dibuka apa nih? Pas dibuka kaget hasil USG. Wah di situ langsung happy semuanya. Abi juga waktu itu yang nggak tahu langsung serius, semuanya akhirnya happy. Akhirnya kita video call keluarga yang di Medan. Keluarga Medan juga belum tahu saat itu. Jadi kita video call, mereka bingung. Saya bilang mama, saya manggilnya mama kan, besan saya mama, lihat nih mak, apa itu nih? Kita mau jadi nenek mama, gitu. Langsung happy semuanya. Gitu, itu udah lama sih. Hasil USG kalau boleh tahu apa Umi? Oh belum tahu, kita semuanya belum tahu, Adiba juga belum tahu, semua belum tahu. Memang sengaja dirahasiakan. Nanti kalau ada waktunya gender apa tuh reviewnya. Umi, ada nggak sih tips atau pandangan untuk Adiba dari pengalaman Umi gitu? Nggak ada sih, paling saya bilang kan ketika anak usia 4 bulan itu Allah tiupkan ruh di dalam kandungan kita, di dalam rahim, ditiupkan ruh di usia 4 bulan. Di situ perbanyaklah doa supaya karena saat itu kan ditetapkan umurnya, kematiannya, rezekinya. Nah, pas banget waktu usia 4 bulan udah lewat sebenarnya. Kita pas berada di depan Ka'bah. Akhirnya kita doa-doa di sana. Gitu. Kita doa-doa di sana. Pas jadi kita syukurannya di sana. Sekitar 4 bulannya. Tapi ada tantangan nggak mungkin yang dikasih ke Kak Adiba? Ya saya bilang suami istri bukan Adiba aja. Kalian udah jadi orang tua. Ini 4 bulan itu udah ditiupkan ruh.
nanti ketika sudah pendidikan itu dimulai sejak dalam kandungan. Jadi mulai anak dengar, nanti Adiba nih mamahnya bilang, nak mama mau sholat, yuk diajak ngobrol. Nak, mama mau baca Quran atau Egi, pokoknya kalimat-kalimat yang bagus. Kalian nggak boleh berantem apapun, mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak baik karena anak sudah mulai mendengar. Karena di situ mulai pendidikan pertama itu dari kandungan. Jadi ya udah nasihat-nasihat itulah. Itu saya kasih doa-doa juga. Umi izin waktu dikasih tahu terus sadar akan menjadi seorang nenek. Akhirnya nge-recall nggak? Aku waktu hamil kamu tuh begini loh. Oh iya. Oh itu pas lagi makan tuh sampai akhirnya ketawa-ketawa semua. Jadi gitu, akhirnya ngerasain ya kak. Kakak tuh lahiran tuh waktu lahir tuh anak pertama tuh susah banget keluarnya gitu deh. Pokoknya gitu deh. Akhirnya terus kan kita tanya, ini maunya gimana nih, cewek dulu cowok dulu gitu kan. Terus pada bilang apa aja, anak pertama mah apa aja, mau cowok mau cewek yang penting sehat, kata Egi kata ini kan. Terus ya udah akhirnya kita ceritain dulu tuh Adiba tuh gini loh Gi waktu masih kecilnya gitu. Tapi ternyata pinter kan gitu. Gitu deh akhirnya ceritain masa kecilnya dia waktu lahirin. Umi izin hampura. Kebayang nggak kalau ada almarhum? Oh iyalah. Wah, Dia sama pasti- bayang itu pasti seneng lah, happy Lebih lah. pasti dia lebih excited kayak Pasti, karena kan pasti kita mikirnya saya pribadi gitu bisa sampai kakek-kakek, nenek-nenek bareng gitu kan nikmatin cucu. Cuma kan ya Allah sudah berkehendak. ada rasa haru, ada rasa you're supposed to be here. Ya iyalah damping. pastilah. Apalagi nanti pas saat dia melahirkan kan Ya. pasti akan teringat itu gitu. Dan ya kita akan ajak nanti si Egi Junior ini akan ke Adiba Junior dan Egi Junior akan ke makam kakeknya biar kakeknya senang. Ini loh cucunya ini loh anak putri kecil kamu dulu yang bikin gemes, yang pernah bikin kesel, sekarang sudah punya sudah punya anak. Kalau mungkin almarhum masih ada, pasti dia akan lebih bawel kali ya. Lebih protektif. Secara Adiba kan daddy's apple eye banget. Iya, kalau Uje itu seneng banget sama anak kecil, seneng banget gitu. Jadi pasti gitu. Apalagi misalkan punya mantu pemain bola, itu misalkan nanti anaknya cowok, udah kebayang banget lah. Diajak motoran lah, ya gitu. Kebayang. Tapi ya itu sudah berlalu. Dia juga pasti melihat, dia juga pasti senang. Saya tidak mau membebani anak saya dengan hal-hal yang akhirnya dia harus mengingat lagi dan mengganggu moodnya dia. Biarin aja dia menikmati yang sekarang dengan kondisinya dia lagi happy-happynya mereka berdua. Sebentar lagi udah mau jadi nenek, gimana nih? Iya seneng lah, pasti seneng banget. Sudah menyiapkan. Akhirnya memikirkan, ya Allah saya udah tua ternyata. Sebentar lagi saya dipanggil Jida. Panggilannya Jida. Tapi Umi sebenarnya pengen cucu cowok apa cewek sih? Atau mungkin Saya apa aja. Saya apa aja. Nenek. Mau cewek, mau cowok, yang penting sehat, yang penting soleh, ibunya sehat. Mau dipanggilnya nenek, oma, Jida atau apa nih Umi? Kalau Jida itu nenek yang udah tua banget ya. Kayaknya. Saya kan nenek muda. Nenek gaul. Nenek Jadi gaul ini. panggilannya Nena kayaknya. Kalau Nena tuh bahasa Arab tuh ibu-ibu yang muda tapi udah punya cucu. Gitu. Itu deh. Tapi Umi sendiri bakal ada kayak menyarankan nama nggak sih Mi? Sedikitnya aku mau tambahin nama satu Iya, nama aja kayak gitu nggak sih Mi? Kalau yang laki-laki saya selalu bilang kasih nama depannya ada Muhammadnya. Karena kayak Abizar kan juga ada Muhammadnya, Bilal juga ada Muhammadnya. Uje juga selalu gitu. Kasih gitu sebagai tanda bahwa oh kita nih sebagai umatnya yang bangga mempunyai pemimpin, mempunyai nabi. Kalau untuk perempuan? Perempuan ya pokoknya nama itu kan harus yang mengandung arti, mengandung doa ya gitu. Jadi ya saya serahin ke Adiba dan Egi. Paling saya ngasih, ini ada nama bagus nih, saya kirim-kirim di grup. Adik-adiknya juga gitu. Tapi kalau Abizar sendiri Mi, dia se-excited apa sih bakal jadi om? Gitu ya, jadi bakalan jadi om. Wah, seneng banget sih dia. Bilang, nanti gue udah tua ya. Panggil om. Waktu pas ngelihat, ternyata gue nanti udah tua, gue udah jadi dipanggil om nih katanya gitu. Om yang baik.
Ompi katanya. Dulu ponakan-ponakannya Uje manggil Uje tuh Ompi. Om yang baik tuh Ompi. Nah, jadi nanti kayaknya Abi juga akan dipanggil Ompi. Om yang baik. Oke. Mulai belanja baju. Bayi. Udah, jadi saya ini yang gemes gitu. Jadi tiap kali ke mall ngelihat baju bayi, ya aku mau beli gitu. Sampai ada teman-teman saya. Kadang kan teman-teman kan juga belum tahu kan, karena kan saya, Adiba dan semuanya tuh menyembunyikan ini, belum mau untuk dipublish. Saya tuh udah gemes ketika dengar kabar itu kan, pengen ya namanya ibu pengen bercerita gitu ya. Tapi Adiba udah warning, kan dia memang nggak mau publish apapun dipublishkan gitu. Kayak waktu nikah kan tiba-tiba orang taunya udah mau nikah gitu. Nah, ini juga kita tahu udah besar gitu ya. Jadi pas dia publish, saya di akhirnya publish juga. Jadi ketika pas beli baju, teman-teman saya nanya, buat siapa? Oh iya, buat kado. Dia saya gitu. Karena belum tahu, tapi sekarang udah tahu. Oh berarti mungkin kemarin beli itu buat calon cucunya. Gitu. Tapi Umi segemes apa sih maksudnya, akan kepikiran nggak sih nanti hari-hari Umi ditemenin sama cucu tiap hari kayak gitu? Mungkin kayaknya saya buat ceramah kayaknya. Ambil ibunya lupa ya, biarin aja nih tuh bawa anaknya. Ceramah kayaknya. Dia ngeliatin neneknya ceramah kayaknya ya. Lagi gemesnya. Jadi mungkin tiap hari bisa datang ke sana lagi. Secara anak udah pada gede-gede ya. Jadi udah sepi. Jadi akhirnya ada mainan baru nih gitu. Jadi kalau emak bapaknya mau pergi, udah pergi aja sana. Sini sini. Gitu. Oke. Tapi Umi lebih menyarankan untuk sesar atau nanti lahirannya normal atau Bagaimana gimana sih? kehendaknya kan gitu ya. Kalau saya kan sudah semuanya udah saya rasain. Saya cerita bagaimana Adiba dulu di vakum waktu lahiran, bagaimana Abi dulu normal, bagaimana yang Ayla itu merasakan lahiran Ila. Lahiran Ila itu lahiran yang disuntik di belakang, terus kita kayak baal gitu. Jadi kita ngelahirin tapi kita nggak ngerasain apa-apa. Karena saat itu saya udah kelelahan, nggak buka-buka, nafas sudah mau habis, tapi nggak dibolehin sesar, jadi Ila. Jadi tetap ngeden tapi nggak ada rasanya. Udah pernah yang terakhir bilang sesar, jadi udah ngerasain semuanya. Jadi udah dikasih tahu ke Adiba, kalau ini begini, kalau ini begini. Tapi kalau masih bisa normal ya normal. Semua biarkan kehendak Allah menentukannya seperti apa. Yang penting sehat, lancar itu aja. Ini terakhir nih, mungkin doanya buat kedua Ibu dan anak. sama Calon ibu dan Ya buat calon ayah, buat calon ibu, supaya calon ayahnya nih semangat kerjanya, pintu rezekinya semakin terbuka karena tanggung jawabnya bertambah gitu ya. Udah menjadi seorang ayah, jadi Adiba juga gitu, menjadi seorang bukan istri lagi tapi seorang ibu. Egi dititipin 2 perempuan yang harus dijaga ya. Kalian ibaratnya rumah, Egi jadi atapnya, jadi pelindung. Maka lindungi, ketika nanti punya anak perempuan, lindungi 2 perempuan, yaitu istri dan anaknya. Terus Adiba menjadi seorang istri, jadi seorang ibu. Ibaratnya dia harus jadi fondasi rumah yang kuat. Ya, kalau atapnya udah bagus, fondasinya nggak kuat, bisa roboh. Maka jadilah seorang istri yang tangguh, seorang ibu yang kuat untuk suami dan untuk ayah sih. Gitu, supaya rumahnya jadi baiti janati. Begitu teman-teman semuanya. Siap, Umi, makasih. Makasih Umi.